Masa gaji guru ada yang cuma 100.000, 300.000 gitu. Ya Allah, nggak ada Sebulan yang loh Bang. angkat. Sebulan tuh bisa, nggak mungkin. Kebetulan tuh nggak mungkin. Enggak. Sebenarnya udah kemajuan luar biasa itu. Wah, ini Tapi kalau tapi mengapa kok masih ada gaji guru yang kecil gitu, honorer itu kurang, itu menurut saya biadab itu. Hati nuraninya itu menyatu menjadi satu bentuk namanya empati. betul. Bagaimana empati kita kepada buruh dalam perspektif guru ya. Iya. Dari zaman Soekarno sampai Prabowo itu bagus-bagus semua program namanya. Eksekusinya. Kan kita bilang eksekusinya, faktanya mana? Siapa yang harus kita mintai bertanggung jawab? Kemarin kan perayaan Hari Buruh. Saya sih secara pribadi itu senang Bang. Karena gini, mungkin karena saya tidak seperti Abang pernah ikut terlibat dalam apa tadi Serikat Pekerja Muslim Indonesia itu ya. Persaudaraan Pekerja Muslim Persaudaraan Indonesia. Pekerja Muslim. Kan Abang benar-benar ada di dalam. Wah, kalau kita kan ngelihat secara umum dari luar nih, secara global, kasihan para buruh kita itu gajinya banyak yang komplain lah di sosial media, ketemu teman-teman kita juga ya kan. Nah, ketika dan selama bertahun-tahun itu May Day itu selalu dirayakan dengan demonstrasi kan. Nah, saya dulu berpikir kasihan juga mereka hidupnya udah perjuangan mereka, aspirasinya tidak terlalu didengar, terus dipentung pula, harus berjuang jungkir balik bikin aksi. Begitu kemarin pemerintah menggelar aksi happy lah menurut saya yang di Monas itu, saya pikir oh ini sejarah ini. Tapi kan kalau kita nanya Bang Egy kan kita nggak tahu lagi. Menurut Abang secara ini aja dulu, melihat peristiwa itu perayaan May Day kemarin itu bersama Pak Prabowo. Ya, dalam sisi buruh kita sudah bagus ya. Perhatian pemerintah atau negara sudah pada tempatnya lah. Tetapi bila didalami, pokok persoalannya belum diurus. Seperti upah. Upah itu adalah hak setelah dia melaksanakan kewajiban kerja. Saya mendengar banyak berita, terutama daerah NTT itu. Masa gaji guru ada yang cuma 100.000, 300.000 gitu. Ya Allah, nggak Sebulan loh Bang. angkat. Sebulan tuh bisa apa? Itu kan nggak mungkin, kebetulan tuh nggak mungkin. Enggak. Itu udah satu sistem yang harusnya dirombak gitu loh. Jadi perayaan May Day dari segi glamornya sudah dapat, tapi dari substansinya enggak. Apa misalnya Bang? Tadi upah. Kalau ajaran Islam ya, dalam perspektif buruh, ada hadis Nabi mengatakan, bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya kering. Oh, ini menarik bos. Itu 1447 tahun loh, statement itu. Bayar upah buruhmu sebelum keringatnya kering. Nah, waktu itu tahun 1999 saya dekat dengan Pak Habibie. Saya masuk di jajaran dengan Pak Adi Sasono almarhum, Menteri Koperasi itu. Ada namanya SIDES, sama Jumhur Hidayat juga. Itu saya salah satu direktur bidang hukum, HAM, dan buruh. Di situ. Di situ. Direkturnya Pak Adi Sasono. Saya ditugasi bagaimana buat undang-undang perburuhan. Dalam arti sebagai SIDES. Ya. Saya ngasih masukan-masukan. Dan bikin kertas kerja. Datang saya ke DPR. Nah, yang saya ingat, sekarang lahir dari Undang-Undang Nomor 21 tuh. Ya, tahun 2000. Sebenarnya itu gagasannya Habibie. Tapi karena dia dijatuhkan, jadi yang nanda tangan Gus Dur gitu loh. Gus Dur. Iya. Nah, tapi substansi pasal-pasalnya saya yang ikut buat. Antara lain pasal 4. Buruh dapat memiliki saham di perusahaan. Itu yang dilakukan oleh terutama di beberapa perusahaan media ya Bang. Kalau tidak salah itu udah berlaku. Itu
gagasan yang saya buat. Menafsirkan dalam pemahaman bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya kering. Oh, jadi Karena kalau pakai saham dia Saham. dapat dividen dan lain sebagainya kan. Itu kan dia akan juga mempunyai rasa memiliki pada perusahaan dong. Kalau dia merasa dapat perusahaan itu memberikan saham dan dividennya dia meningkat, dia akan jaga perusahaan itu. Iya. Nggak mungkin akan didemo rasa perusahaan itu. memilikinya ada. Oh, rasa memiliki. Karena dia yang punya saham juga di situ, walaupun prosentasinya enggak. Yang kedua, dalam memahami turunan hadis itu, saya buat satu, kalau nggak salah di pasalnya 25 dan pasal 43 sanksinya itu, di Undang-Undang Nomor 21 itu tentang perburuhan itu, buruh pimpinannya tidak boleh dimutasi. Tidak boleh. Itu. Oke. Jadi saya buat sejajar dalam perspektif antara pimpinan perusahaan dan pimpinan buruh. Pimpinan buruh. Makanya dulu itu Nah, emang teknisnya di samping normatifnya saya lihat hadis, teknisnya saya pernah kunjungan kerja ke Jepang. Saya langsung ke pabrik Toyota. Saya lihat segala macam ya. ya itu berlaku di sana. Iya, dan saya ke sana bersama mantan menteri yang udah meninggal tuh Yakub Nuwaweya. Itu beliau. Jumhur juga ikut Jepang studi kasus soal itu. Jadi di Jepang itu ada konsep namanya musyawarah yang sepuas-puasnya. Jadi kalau konglomerat itu namanya Nikkei. Mikirnya. Ya, itu orang-orang yang misalnya yang punya Suzuki, punya Toyota, punya Mitsubishi dan Mitsubishi, lain-lain. itu Pokoknya merek-merek mobil itulah. kalau ada masalah rembukan dengan pimpinan buruh. Karena pimpinan buruh di sana ketika dia memimpin serikat pekerja diberi cuti 2 tahun semasa dia menjabat, nggak kerja tapi gaji full. Sehingga kalau ada masalah konglomerat tadi itu yang ikut berdiskusi merembukan. Bukan kalau di kita kan ngutus lawyer, ngutus apa, mecat orang sembarangan, PHK enak aja. Itu yang inspirasi itu, studi kasus saya di situ, saya terapkan masuk ke dalam undang-undang itu. Sebenarnya udah kemajuan luar biasa itu. Wah, ini Tapi mengapa kok masih ada gaji guru yang kecil gitu, honorer itu kurang, itu menurut saya biadab itu. Kenapa? Karena kita ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua itu kan, apa itu perkemanusiaan? Gaji 100.000, 300.000 itu, waduh gimana sebulan bos? Ya Allah. Jadi oleh karena itu, May Day ke depan mestinya ingatkan, ada undang-undang untuk dapat saham. Jadi idealnya, tiap buruh, termasuk ini yang infotainment segala macam ini buru-buru ini. minimal 5-10% tergantung diskusinya lah. Tergantung kekuatan perusahaan itu juga. Dan lewat nanti bursa saham. Iya dong. Jadi mekanismenya luar biasa. Mungkin memang yang harus dilakukan oleh pemerintah dulu itu Bang, itu menyehatkan lapangan kerja. Karena sekarang kalau dilihat itu memang kelihatannya kita juga nggak mau nyala-nyalain pengusaha, tapi kondisinya adalah buruh itu kadang-kadang ada dalam pilihan dilematis Bang. Kalau saya terlalu keras ngomongnya, dikeluarkan. Sementara di luar orang nyari kerja kan banyak. Beda kalau misalnya kayak di Jepang, kayak nggak ada pengangguran tapi nggak segede kita. Sejarahnya, dua negara ini yang saya pahami dan saya pernah di situ. Satu Jerman, ya waktu itu masih Jerman Barat ya. Yang kedua Jepang. Saya nggak pernah lihat demonstrasi buruh besar-besaran sampai nutup perusahaan, ada perusahaan yang dibakar. Nah, bos. Saya pernah jadi pekerja di Jerman, bos. Namanya Arbeiter. Arbeiter itu kalau bahasa Indonesia apa? Buruh. Buruh. Arbeit itu di perusahaan yang mekanik itu apa bikin alat-alat nyetak gitu loh. Itu gajinya per jam. Waktu itu masih pakai Deutsche Mark. DM 14 per 1 jam 14 Deutsche Mark. 14 DM. Sekarang kan ganti euro. Ya. Coba bayangkan dan minimal kerja sehari 8 jam. Itu ngambilnya pakai kartu mahasiswa. Mahasiswa yang kerja bisa sains sama saya. Kalau kartu karyawan beda lagi. Iya.
Nah itu contohnya bos. Nah itu Bang, kita Kan gimana mau demo mau apa orang semuanya sejahtera kan? iya mimpi kita selalu ke sana tapi sudah berapa puluh tahun nggak terwujud-wujud ya. Tidak mengurangi Apalagi hormat. apalagi Tidak mengurangi abang hormat, ya. abang yang pernah mengalami sistem Di sini buruh di luar. kalau gitu. boleh saya istilahnya kritik kepada Pak Prabowo, tidak menempatkan orang pada tempatnya. Nah, ini abang mau ngomong Bang Jumhur nih. Enggak. Enggak, Ini kan Menteri Tenaga Kerja. Enggak, iya kan Saya harus tahu kan Mas, apa kapasitasnya dia dalam konteks pengalaman buruh. harusnya Bang Jumhur di situ. Iya, tapi ditaruh di lingkungan hidup. Dan ngurusinnya fokusnya sampah. Gimana tuh? Sampah itu kan bagian akhir itu. Iya. Kalau lingkungan hidup itu harus kuat 3 hal penting, bos. Menguasai materi. Materi itu totalitas alam semesta ini lah isinya itu namanya materi. Ya. Bentar Bang, karena Abang jago di situ. Nanti kita gali lebih dalam. Ya, oke. Tapi tadi Abang mau sampaikan bahwa sebenarnya ada paradoks yang luar biasa kemarin itu ya. Iya. Ada kontradiksi di saat Hari Buruh 1 kan May Day itu ada sebuah perayaan yang boleh kita bilang mewah lah, glamor gitu ya. Ada sembako, ada artis Dan nyanyi. presiden datang lagi. Presiden datang. Sementara 2 Mei itu Hari Pendidikan Nasional. Sementara kita tadi abang udah bilang banyak guru yang gajinya menyedihkan gitu. Itu yang abang mau sampaikan. Iya, lebih titik tekannya lagi adalah konteks biadab dalam konteks itu. Saya bilang biadab nggak benar gitu loh. Karena kita ini orang-orang yang intelektual. Betul. Intelektual itu kecerdasannya, hati nuraninya itu menyatu menjadi satu bentuk namanya empati. Betul. Bagaimana empati kita kepada buruh dalam perspektif guru ya. Iya. Juga buruh yang lepas tadi yang banyak juga susah, nggak ada pekerjaan yang bisa memastikan dirinya sejahtera. Juga lihat nelayan. Kan banyak sudah mau demo-demo nelayan itu. Nelayan. Bagaimana melaut? 2 minggu melaut loh. Kurang solarnya, kurang apanya. Nggak ada daya bantu rejim yang pemerintah ini memikirkan itu. Seharusnya nggak ada. Bagaimana? Itu bukannya ada dalam salah satu program Pak Prabowo. Selain Koperasi Desa Merah Putih nanti Gini, ada. Bro. Kalau soal program dari zaman Soekarno sampai Prabowo itu nggak bagus-bagus semua program namanya. Eksekusinya. Kan kita bilang eksekusinya, faktanya mana? Siapa yang harus kita mintai pertanggungjawaban? Presiden nggak boleh melampaukan kepada yang nggak berada. Makanya termasuk pemberantasan korupsi, saya sudah pernah katakan di sini waktu itu, pemberantasan ditanggung langsung oleh Presiden, meletakkan kembali kombinasi antara polisi dan jaksa. Nah sekarang udah ada KPK yang juga tidak membantu perbaikan yang ada ini, menurut saya tidak membantu, malah sekarang sudah dilemahkan. Karena Ya, di KPK Presiden itu juga polisi lagi dong waktu itu. Waktu itu abang bilang karena di KPK itu ya polisi sama jaksa juga orang-orang. Dulu membangun KPK zaman Megawati, saya Karena ingat sekali, karena polisi dan jaksa dianggap lemah. Nggak fungsional dengan sebenarnya, maka perlu lembaga. Udah independen. dibikin lembaga, isinya polisi dan jaksa juga ya. Atuh takumaha cek Sunama, aduh. Ini kan intelektualnya gimana empatinya. Makanya saran saya, Presiden ambil alih lagi pemberantasan korupsi. Biar nanti tahu periode siapa korupsi itu bisa diberantas. Sebab kalau begini, kan saya udah ada KPK, kan itu bukan tugas saya. Itu kan, itu pelemparan dosa struktural. Struktural yang bertanggung jawab pada Presiden. Kalau nggak bisa, jangan jadi Presiden dong. Terus jangan juga kalau dikritik marah. Masa Presiden dikritik marah? Enggak. Kan kita sudah mengklaim diri negara hukum. Diri kita ini demokrasi. Kenapa orang berbeda pendapat kok? Jangankan negara, di komunitas kita aja ini, dengan saya ke Jokowi aja dianggap udah pengkhianat luar biasa. Terus kita dijauh-jauhin. Bagaimana mau maju? Itu demokrasinya di mana otaknya? Apa? Kita jangan singgung itu. Ini contoh. Nanti tensi abang naik soal biadabnya itu gitu. Iya benar juga ya. Orang sekarang melempar tuduhan, mencap orang, melabeli orang seenak-enaknya ya.
Sementara dirinya melakukan kayak begitu. Iya, tidak menyelami pertimbangan personal seseorang dan lain-lain. Pokoknya lu ke sana membelot aja, pengkhianat Iya aja. itu. Kan nggak jelas. Padahal saya ke sana menyelesaikan diri saya dong. Dan berhasil, bebas, tidak dicekal, tidak, udah jangan ke situ lagi, udah males gitu. Jadi poin pentingnya itu lah. Tapi yang penting itu dari yang abang bilang itu, memang masyarakat kita jadi terpolarisasi kayak bang. Oh sangat. Kubu A, kubu B, Bukan dipolarisasi. polarisasi. Kalau kan nggak sengaja. Ini betul-betul dipolarisasi. Dipolarisasi. Ih, ngeri bos. Jadinya itu. Jadi kita mau jalan tuh agak bingung. Kayak media kita ini bang. Padahal kan kita netral-netral aja. Bang Egy ada di sini. Terus nanti ada Bang Rasman. Tapi tiba-tiba ada stigma kan? Iya, tiba-tiba wah termul lu. Wah, kok termul gimana sih? Bang Egy termul yang kesini karena enggak. Gitu. Jadi memang dan yang menarik itu kemarin saya sempat dengar podcastnya Bang Said Didu di Forum Keadilan TV. Iya. Apa katanya? Jadi dia melihat bahwa di kabinet itu juga ada kubu-kubu, Bang. Misalnya dia bilang Jumhur itu adalah simbol anti oligarki, lawan Jokowi. Saya pikir masa mau sih Pak Prabowo masukin orang untuk berperang sendiri di dalam gitu loh, kubu A, kubu B, kubu C. Framing seperti ini juga berpengaruh ya Bang ya. Sangat. Jadi Yang begini. tadinya kita nggak berpikir bahwa orang ini dari kelas A, kubu B, kubu C, akhirnya kita jadi terbawa-bawa gitu Bang. Tidak bermaksud menyalahkan sahabat saya Didun. Tapi pola pikir itu kan membentuk satu tata nilai yang perlu diperjuangkan atau ditegakkan. Yang dipikirkan teman saya tadi itu kan persepsi. Dikotomis banget ya dia. Ya, dia persepsi. Karena melihat track record Jumhur kan gitu. Ya. Tapi dia lupa bahwa yang angkat menteri spesial itu nggak bisa selain presiden. Yes. Pertanyaan seriusnya, apa bisa Prabowo tiba-tiba angkat Jumhur tanpa Jokowi tahu? Jangan lupa anaknya Jokowi itu wapres. Emangnya siapa? Ini yang Bang Said Didu nggak jeli nih. Iya itu. Terus persepsinya langsung bikin polarisasi. Janganlah. Iya dong. Bener kan ada Wapres di situ. Tidak bermaksud ngajarin siapapun ya. Orang kan boleh. Nah, tapi ini saya senang sama abang nih. Jadi selalu out of the box tuh kok. Saya kemarin agak ini juga nggak. Masa sih Pak Prabowo sengaja naruh orang dalam kabinetnya untuk bertengkar gitu karena ada kubu-kubu. kan kalau itu benar ada kan nyusahin diri dia kan. Iya. Betul. Saya tadi mikirnya begitu. Kalaupun itu ada terjadi seperti itu, kan Prabowo bisa menyelesaikan. Nggak misalnya dipecat lagi kan bisa. Emang kenapa? Itu hak Prabowo. Nggak abadi, nggak harus sampai selesai. Lu nggak benar dipecat lagi bisa lah gimana sih? Logikanya jadi politik praktis tapi ditarik kepada substansi nilai yang bersifat teori yang nggak bisa dong. Praktis itu. Ya susah. Nggak begitu. Nggak ketemu. Nah, itulah makanya buku saya objektif itu. Sistematis itu harus dipakai Osjubedil itu teori saya. Jadi poin pentingnya dalam perspektif kita ini, kita kembali ke UUD 45 itu dengan nilai-nilai yang kita pahami. Apa fungsi presiden, tugas pokoknya tadi, menjaga tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, dan ikut untuk mentertibkan dunia. Ini aja. Presiden jangan lagi sebenarnya kelirunya itu bikin visi misi. Ngapain presiden bikin visi misi coba? Rek naon cek Sunda mah. Ini kan udah jelas ada tugas pokok dari UUD 45. Alinea keempat loh itu. Yang kemudian terangkum menjadi Pancasila. Inilah satu visi. Visinya ini ya. Udah kesini aja kok. Sehingga nggak ada lagi kotak-kotak. Oh ini kelompok konglomerat, ini oligarki. Apaan begitu sih? Semua harus dirangkul untuk iya dong. membangun 4 itu yang tadi. proporsional tadi. Misalnya harusnya abang jadi ini deh, jadi seskap aja deh. Sudahlah. Karena gini, capek juga bikin visi misi itu bang. Mikirnya kan, Ya, kan gimana supaya, percuma. apalagi pas kontestasi kan, gimana supaya beda sama yang sebelah. Nanti siapa presiden beda visi misi, beda kebijakan. Nggak mengacu. Sekarang pertanyaan seriusnya,
Nah, 4 hal penting yang digariskan oleh UUD 45 tadi, alinea keempat, terwujud nggak? Kan enggak. Contoh, menjaga tumpah darah. Lihat buruh-buruh kita di Timur Tengah, disiksa segala macam. Iya. Apa yang bisa kita jaga sama mereka? Duta besarnya ngapain di sana itu? nah, Itu contoh sederhana. kenapa? Belum lagi yang lain-lain tentang kesejahteraan. Oh, lebih parah lagi bicara itu. Iya. Kemiskinannya udah luar biasa. Belum lagi mencerdaskan. Sekedar info saja, Bos. Menurut penelitian Monash University ya, IQ. di Melbourne, IQ orang Indonesia itu? bukan Ini IQ, tuh, bukan soal IQ. bukan. Hmm. Yang tidak bisa baca Quran 73%. Oke, itu abang pernah Iya. ngobrol dulu itu ya. Yang tidak sholat 75%. Sementara sholat, inna sholata tanha anifasai wal mungkar. Jadi sholat itu mampu mencegah keji dan mungkar. Berarti kalau dia tidak sholat, dia tidak mungkin bisa menjaga kekejian dan kemungkaran. Saya pernah penelitian kecil-kecilan ya di Bogor, penjara, ngobrol-ngobrol, dan lu kenapa masuk penjara lu? Banyaklah alasan gini-gini, tapi intinya ekonomi lah. Terus kenapa harus melakukan itu? Saya bilang, itu, lu sholat nggak? Enggak. Itu satu tindakan. Terus baca Quran nggak bisa. Ya udah. Maka pencerahan bangsa menjadi tidak ada karena tidak tercerahkan dengan cahaya Al-Quran. Tidak bermaksud nyinggung agama lain. Ini kan kita punya umat yang problem seriusnya itu begitu. Nggak bisa baca Quran, tidak sholat, dan tidak bayar infak. Karena pada miskin gimana bayar infak. Kalaupun ada orang kaya pelit. Itu masalahnya. Tadi yang Banyak orang yang pelit. Poin mensejahterakan itu juga belum berhasil. Sangat belum dong. Orang mau bayar Karena infak aja. ratusan juta yang masih miskin. Satu bukti negara kita itu miskin apa? MBG. Itu MBG stigma menunjukkan kita miskin. Emangnya siapa? Sampai beli makan aja nggak bisa. Ya makanya nggak bisa. Dan problem seriusnya tahu nggak? Anak-anak jadi kurang hormat sama orang tua. Karena yang Kenapa? Karena dia merasa dapat sendiri dari sekolah. Bapak gue nggak bisa ngasih apa-apa. Bisanya tidur aja di rumah atau apa. Nganggur. Dilecehkan bapak itu. Nah harusnya dengan segala hormat dengan Pak Prabowo dalam konteks MBG, tapi alokasinya kasihlah kepada bapak ibunya. Kalau bapak ibunya disejahterakan, dikasih kerjaan yang layak, ya konteksnya tadi dengan perburuan, nggak mungkin ngasih anak yang tidak bergizi dong. Ya nggak mungkin anak dia masa dikasih kurang gizi. Karena kasih yang tulus itu kan harusnya dari orang Dan tua. Dan menjaga wibawa orang tua itu Dan terjaga. terbukti kan banyak makanan yang tidak sesuai bukan standar. terbukti, udah banyak Karena yang dia nggak keracunan. mikir, ini anak gua nih. Satu lagi kelemahan yang sangat serius dari Prabowo dalam menilai, banyak yang keracunan, ada yang meninggal. Tapi kan baru cuma 0,0 berapa. Angka. Masa orang disejajarkan dengan angka, dengan statistik. Ini satu orang saja. Tidak boleh ada kematian. Karena konteksnya menjaga tumpah darah tadi. Kok membiarkan orang mati karena keracunan coba? Ini kan berarti tidak menjalankan UUD 45. Bagaimana sih logikanya? Anggaplah ini kita ngasih rekomendasi ke Pak Prabowo. Iya. Kalau bukan MBG, apa bang? Ya tadi, tetap aja konteks MBG. Ya, tapi alokasi dananya kasih ke bapak ibunya. Kan lebih sederhana, lebih tertata, perstruktur keluarga. Misalnya kan asumsi sekarang kan setiap hari itu 1 triliun 1 kan? triliun kurang lebih. Kurang, satu hari. 1 hari. Nah di breakdown aja 1 triliun itu untuk kepala keluarga. Iya. Yang miskin, yang yatim piatu, jangan juga semuanya. Kan di sekolah itu juga ada bapak ibu juga orang kaya. Nggak proporsional. Nah ini benar juga bang. Tapi menurut abang gimana? Kan kita banyak tuh program-program bantuan. Misalnya ada kartu sehat, kartu Indonesia Pintar. Itu kan duit semua bang. Nah kalau MBG ini lagi, ada gak sih bang? Misalnya menurut abang satu program yang integrated aja. Jadi kasih cukup satu program ini dan itu ada KJP di situ, ada apa semua. Bisa, sangat gampang. Karena gini, ketika dipisah-pisah bang, kan apa namanya, kita gak mencurigai siapapun. Potensi penyelewengannya kan gede. Jadi kalau 5 proyek,
Setiap Iya. proyek ada potensi penyalahgunaannya. Jadi Makanya bias banyak duit kita ya. Bang? penyelesaian itu harus dengan sistem IT. Hmm. Misalnya kartu Yes. nggak usah banyak, satu Iya. aja KTP. Nah kayak di Malaysia itu katanya. Iya. Malaysia apa Singapura? Dengan itu? KTP mempersoalkan semua kebutuhannya Oke. itu dipakai. Kan itu lebih jelas terstruktur di keluarganya itu ada kartu keluarga. Ada chip loh bang di KTP itu. Iya, apalagi demikian. Tapi nggak Ini kok berguna. dipisah lagi nih kartu sehat, kartu ini. Yang nggak ada cuma satu kartu sabar kan? Karena apa? Kartu sabar. Aduh, nggak ada yang susah. Jadi KTP itu. kita itu ada chipnya. Dan loh, Bang. itu ilmunya ada untuk begitu tuh. Ya. Dan banyak orang yang Indonesia Oh, yang bisa banyak. menguasai itu. Saya pernah di Inggris lihat tuh, anak saya kan kuliah di sana tuh Iya. di Leeds University di bagian IT. Dia kasih konsep begini. Oh, bagus ya. Usulan ini sudah saya sampaikan ke menteri yang terkait. Ini ide bagus saya bilang nih. Jangan lu lihat anak gua. Pernah gak bang ngintip misalnya Tapi kebetulan sampai sekarang nggak dijawab. misalnya kebetulan ada orang belanja kan di waktu itu kartunya cuma 2, miskin orang ini. Sementara abang kartunya banyak. Padahal karena nggak ada integrasi gitu ya. Abang miskin lu kartunya cuma 2. Iya, itu. Sementara kita kan berjejer tuh di dompet tuh. Iya. Padahal karena persoalan integrasi sistem aja ya. Kan mestinya ke Visa kemana kan Terintegrasi kan bisa dengan KTP itu. Penting tuh konsep sistemnya. Kita masih pakai fotokopi bang. Itu pakai fotokopi udah nggak, ya udahlah negeri kita sebenarnya. Kalau mau kita gondok negeri kita, ya sudahlah kita. Tapi tetap tidak boleh kita antipati. Siap. Tetap solusi dakwah dan lain betul, sebagainya terjalan. Nah itu yang saya senang dari Bang Egy, kritik keras tapi ada solusi gitu. Nah, kalau saya mau ditempatkan, saya ini oposisi fungsional. Asik. Apa itu artinya? Oposisi kan jelas. Fungsionalnya itu ditentukan fungsi. Oke. Fungsi saya sekarang apa? Advokat. Ya bekerjalah sebagai advokat, melahirkan satu solusi-solusi yang fungsional lewat kapasitas, lewat integritas dan otoritas yang saya punya. Kalau dari obrolan selama ini dengan Bang Egy sih saya lebih setuju posisi Bang Jumhur itu kemarin ada di Bang Egy. Nggak mau nanti bikin iri. Prabowo Kok nggak mau? Prabowo Kan udah milih mau- Jumhur. kan mau membangun, Jumhur dia sahabat tidak- saya. Dia orang baik. Pak Jumhur di Depnaker di Kemenaker kayaknya oke tuh Bang. Cuma ada problem saya lihat dari segi undang-undang kementerian atau apa ya. Karena dia masuk kategori narapidana atau apa itu. Tapi saya nggak mau terjebak situ lah. Saya kasih selamat Jumhur, bekerjalah. Nanti bahayanya dua tadi. Satu amanahnya. 2 hasil kerja dia itu apa. Itu berat bos. Oh iya betul. Dalam konteks dunia akhirat ya. Jangan sur-sur aja menteri pakai embel-embel, pakai mobil, itu kan fasilitas. Pertanggungjawabannya diazab sama Allah bagaimana? Oke, terakhir nih Bang. Tadi kan kita sebenarnya mau potret 2 kejadian itu kan. May Day dengan hari Dikenas. Hari Ya, Pendidikan Nasional. Ya, yang menurut Abang sambutannya nggak imbang nih Ya, antara sangat tidak imbang. Hari Buruh dan Hari Pendidikan. Apa yang Abang mau sampaikan ke Pak Prabowo di kesempatan ini? Dalam konteks pendidikan dan agama, di Indonesia ini sekuler. Kementerian Pendidikan sendiri, Kementerian Agama sendiri. Padahal output dari pendidikan dan agama ini satu, menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu di Undang-Undang Pendidikan juga begitu, bahkan di UUD 45 tentang pendidikan. Harus melahirkan orang-orang Indonesia yang bertakwa. Saran saya, Menteri Pendidikan dan Menteri Agama digabung. Tapi Kurikulumnya juga digabung. terlalu gede nanti Bang. Ya? Terlalu gede itu. Nah, justru juga itu kan ada dirjen nanti. Hmm. Ketimbang sekarang pakai wakil-wakil menteri reknaun juga untuk apa? Iya. Menteri Agama udah ada lagi Menteri Haji, ada ini. Ya Ada Allah, wakil. itu kan juga pertanyaannya seriusnya kan di situ. Justru saya ini ingin merampingkan. Ada yang fungsi-fungsi yang satu ngapain digabung sama yang semua? Kenapa? Karena lihatlah endingnya yang sekarang ini.
Menteri Pendidikan korupsi, triliunan lagi. Menteri Agama. Menteri Agama juga korupsi, triliunan. Coba, masa Menteri Pendidikan dan Agama korupsi? Bagaimana anak didik mau lihat? Kok menterinya aja begitu? Itu kan contoh. Kenapa? Dari segi materi saja, yang saya maksud sekuler, itu kan lihatlah pelajaran agama. Sambilan saja dan dianggap secukupnya saja yang tidak betul-betul mendidik, mengedukasi agama. Dan bertabrakan juga di sisi lain dengan sekarang Undang-Undang Perlindungan Anak, hak asasi manusia, apa misalnya. Rasul mengajarkan, bila anak umur 10 tahun tidak sholat, pukullah dia. Oh, kalau pakai undang-undang HAM kena KDRT segala macam. Jadi ya Allah, ini gimana kurang? Ini karena nggak ngerti konsep agama dan pendidikan tuh mestinya menyatu dia. Yang melahirkan anak didik itu menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa. Sehingga visi ke depan itu sesuai UUD 45 tadi, yang 4 tadi, itu kan sesungguhnya Indonesia bertakwa. Kesejahteraan dijaga, keamanannya dijaga, damai dan segala macam, kecerdasannya dijaga, dunia ikut bertanggung jawab terhadap itu. Itu kan konsep Islam bertakwa itu, negara bertakwa, Indonesia bertakwa. Tapi yang kita kejar apa? Indonesia emas. Emas itu kan materialistik. Emas itu kan kebendaan yang bersifat perhiasan yang menunjukkan glamor. 1 gram aja sekarang hampir 3 juta, bukan bahkan fluktuasi lebih yang logam mulia kan. Berapa juta ton kita punya emas konsentratnya sejak tahun 62. Ya, Tapi dikuasai oleh Amerika. Amerika. Sementara UUD 45 pasal 33 ayat 3, bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Mana rakyat kita? Papua aja lah, Bang. Itu kan problem serius. Yes. Tapi nggak ada yang persoalkan. Dengan gigih. Semua, aduh, kita tidak bermaksud sok jago ya. Tapi kenapa gitu loh, aktivis juga nggak ini. Ketika kita bicara yang benar gini, difitnah dan lain sebagainya. Ya sudah, saya yang penting sayanya sendiri sabar aja, lawan nggak ada. Siapa yang kita lawan, nggak ada urusan. Itu aja pesan moralnya Pak Prabowo, mulai dari pendidikan dan agama ini disatukan dengan baik, ganti menterinya yang kapasitasnya benar punya keilmuan itu, ya, dan juga dilihat periodiknya, misalnya per 3 bulan dilihat, kalau nggak ada menteri yang nggak benar, copot lagi ya. Dia punya kewenangan tuh itu. Padahal nanti berat daripada ditanggung jawab di akhirat nanti. Minimal per 6 bulan lah, Bang ya. Atau per 6 bulan dievaluasi, serius. Kan kelihatan. Nah, progresivitas diukur kita nih istilahnya 100 hari kerja. Buat saya, nggak perlu 100 hari. 1 bulan ke depan juga udah bisa. Kenapa? Dilihat dari kebijakan apa yang diambil. Kalau kebijakannya A yang jelas-jelas ujungnya kita tahu nggak benar, dijalani tetap ujungnya nanti nggak benar dong. Gimana? Kan ilmu itu harus ada prediksi. Kita punya barometer gitu. Ada barometernya. Gitu aja. Barometer kita UUD 45, ada 4 tadi. Coba lihat arah yang tidak sesuai ke sini, ya harusnya dicegah dong. Caranya gimana? Cukuplah pidato presiden tanggal 16 Agustus setiap tahunnya harus dijadikan pertanggungjawaban presiden. Karena ini nggak ada di UUD 45, pertanggungjawaban presiden tuh nggak ada. Tanggal 16 Agustus itu cuma seremonial pidato presiden, tapi nggak ada proses tanggung jawabnya. Nggak ada yang berani protes, nggak ada yang berani kritik. Padahal pertemuan itu miliaran ngumpulin anggota MPR DPR itu. Betul. Dan undangan-undangan lain. Mubazir gitu saja. Kenapa Seremonial, kita tidak berpikir revolusioner yang sangat konstruksif, sangat betul-betul konstitusional? 16 Agustus adalah pertanggungjawaban presiden per tahun. Sehingga mengukur 5 tahun itu jadi jelas. Itu tawaran gagasan saya, semoga Pak Prabowo menerima. Kalau enggak ya juga enggak Dan apa-apa. Pak Prabowo juga. Nanti aja ketika saya presiden saya yang jalani. Amin. Ya nggak apa-apa dong. Minimal Pak. Masa Minimal orang punya
Iya. harapan ke depan Iya. nggak boleh, boleh aja. Minimal Bang Egy presiden kan kita komisaris di mana. Ya kan mimpi boleh-boleh aja Bang. Jadi Bang. komdigi. Oke. Ngerti? Oke, Bang Oke, Egy. insyaallah. Terima kasih banyak. Ini Bang Egy ini begitu apa ya? Sama cumi-cumi sama kita semua di studio itu begitu dekat sama kita. Sampai Allahu Akbar. ini dari Bandung loh beliau nih. Iya. Tapi saya senang juga langsung ke sini artinya kondisi fisiknya makin prima. Ya Bang ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Sehat-sehat terus Bang. Tadi itu konsepnya wa ija maritu fahuwa yasmin. Allah lah yang sembuhkan. Insyaallah. Iya, siap. Terima kasih. Iya, sama-sama. Pemirsa, itulah obrolan saya dengan Bang Egy ini. Selalu ada hal-hal baru yang makanya pemirsa harus nonton dari awal sampai akhir supaya bisa menangkap apa sih pesan nilai-nilai penting yang disampaikan oleh Bang Egy. Terima kasih Bang untuk Sama-sama. selalu berbagi cerita di sini. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika dok disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.